Vespa biasa dipakai kendaraan harian, dipakainya santai, tapi kita beda. Umumnya Vespa ya dikenal sebagai kendaraan hariannya, yang mungkin sebagian orang tidak akan menyangka gitu kalau Vespa akhirnya bisa dipakai off-road. Awalnya sih dari teman juga yang memang udah biasa ke gunung, tapi memang dia coba-coba dengan Vespa gitu. Saya juga akhirnya tertarik gitu kan, supaya mencoba. Ternyata tantangannya sangat lumayan sulit, tapi akhirnya ya jadi satu hobi. Dan ternyata di gunung kita kan ketemu dengan kadang-kadang tim dari Land Rover, juga ada motor-motor cross dan trail yang lainnya. Yang terus terang aja pada saat itu semua terkesima gitu, dan tidak menyangka gitu Vespa bisa tembus ke hutan gitu. Jadi yang jadi tantangan itu sebenarnya kalau trek-trek yang kita biasa lalui sebelumnya hujan. Nah itu sangat licin sekali, apalagi dengan spek Vespa kita yang semuanya hampir bannya yang standar itu. Jadi terus terang ya, tantangannya itu di situ, jadi susah gitu. Untuk membelokkan aja di trek yang licin itu susah sekali gitu. Hampir yang namanya di alam liar ya katakannya, semua itu mungkin natural, jadi dari mulai tanah dan bebatuan. Terus yang seru itu pas saat ada genangan air. Nah, dan lumpur itu ada, jadi satu wilayah itu yang memang airnya penuh. Terus ada juga yang memang lumpur yang sangat tinggi ya. Nah itu yang paling seru tuh di situ. Gitu. Kalau bicara keunggulan ya mungkin Vespa nggak ada keunggulannya sebenarnya. Tapi di situ ya itu tadi nilainya justru Vespa kok bisa, nah, itu jadi yang membuat kita semangat. Untuk semua jenis Vespa mungkin bisa ya. Karena di sini juga spek ini sebenarnya semua standar gitu. Bisa aja, jadi dari mulai yang small frame, justru kalau dari yang tipe yang small frame itu ke ringan. Jadi kan di Medan ini kadang-kadang kita harus gotong-gotong bodinya, ya motornya itu harus gotong. Nah, kelebihan yang lebih ringan itu lebih enak. Justru kalau jenis yang eksklusif, Excel atau ini itu cenderung lebih berat. Itu agak susah kalau pas saat-saat ada yang trouble-nya nyangkut kayak gitu. Sebenarnya sih persiapannya ya sederhana ya, seperti Vespa pada umumnya lah, biasa. Jadi tidak ada yang sangat khusus, paling pengecekannya mulai dari karburator kita bersihkan, terus dari pengapian juga kita kontrol lagi gitu ya. Terutama ini biasanya di bagian ban. Kita cek lagi kan baut pelek itu harus kencang jadi. Dan memang enaknya itu tekanan angin ban itu harus dikurangi gitu. Karena kan menemui trek-trek yang kayak terjal, idealnya menggunakan ban jenis pacul. Karena dengan ban itu terus terang di trek-trek yang licin juga masih mampu untuk laju. Dari kenyamanan dan keamanan yang paling signifikan tuh ya bagian kaki ya, terutama sepatu. Karena sepatu kaki itu bekerjanya yang paling ekstra gitu. Untuk ngehandle medan itu kan, ngehandle motornya di medan-medan yang sangat susah. Karena paling sering kita kadang-kadang kena batu, kaki itu kena akar, bahkan kena dek motor sendiri. Karena Vespa kan ada deknya yang lumayan lebar. Ini ya bagian tubuh lain yang jelas helm ya. Helm dan body protector. Ya emang terus terang sih pada awalnya juga kita yang apalagi yang punya Vespa yang baru dicet itu sayang sekali gitu. Tapi ternyata yang udah nyoba saya tanya, ya akhirnya ada sesuatu sensasi yang itu yang susah gitu untuk dihilangkan. Begitu sekali dia nyoba, akhirnya pengen nyoba lagi.
Saya sih kalau pakai Vespa itu udah lama, udah mau 2 tahun. Tapi kalau off-road baru 2 kali. Kalau misalkan di jalan raya, yang kita hadapi itu hanya kendaraan kan, jalan juga bagus. Kalau off-road itu tantangannya lebih banyak. Memang sih teman-teman sering bilang ngapain main-main ke gunung pakai Vespa, panas, kehujanan. Tapi karena tantangannya itu saya lebih suka gitu. Naik Vespa ke gunung, ke hutan, buat saya tuh nagih banget. Ini baru ketiga kalinya nyobain Vespa. Sebelum pakai Vespa itu udah di motor-motor trail yang kayak biasa. Suka Vespa itu ngeliatin Vespa suka ke gunung. Terus tertarik aja mau nyoba kalau menggunakan Vespa kebersamaannya itu. Kalau motor trail kan ya biasa aja, kayak biasa nggak ada seru-seruannya. Ekstrim juga kalau pakai Vespa. Ya dari ekstrimnya kalau ada lubang, Vespa itu pasti nyangkut di lubangnya. Nggak beda sama motor trail. Kubangan air, lumpur, bebatuan. Itu tanah.